takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Pada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Takkan terikat waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selamanya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya.
pada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Takkan tertekan. Dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksudnya di sini, ketika seseorang melakukan kesalahan, ketika saya mempelajari pendidikan ini, tidak boleh serta-merta kita melakukan pembulian, karena itu akan menjatuhkan mental dan karakter anak. Jadi di sini dijelaskan pembulian. Jadi pembulian itu tidak boleh dilakukan walaupun anak itu melakukan kesalahan. Tapi memang saja terkadang kita adalah manusia yang biasa, hal itu kita lakukan tanpa kita sadari. Anak melakukan kesalahan, kita sebagai guru kadang anak yang seperti ini, itu membuat anak mati mental. Anak akan mati karakter dan dia tidak mau lagi tampil ke depan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita memaksa anak, kamu harus dapat nilai sekian, KKM kamu harus sekian, itu memaksa. Itu tidak bisa lagi kita lakukan. Karena apa? Kita berfokus kepada pembelajaran filosofi di Hajar Dewantara yang memberikan kebebasan anak untuk mengeksplor apa minat, potensi dan kemampuan yang ada pada dirinya. Jadi izinkan anak untuk mengembangkan daya pikirnya, izinkan anak untuk mengembangkan apa yang ada pada dirinya, kemampuan dan potensinya. Jadi kemajuan seorang anak di sini tidak hanya dilihat dari kognitif. Kenapa? Karena anak dilahirkan berbeda-beda. Setiap anak dilahirkan memiliki keunikannya masing-masing. Jadi tidak bisa serta-merta kita memaksa anak harus tahu ini, sementara anak tersebut bukan itu keahliannya. Jadi di sini maksudnya kita tidak boleh memaksa anak apa yang kita inginkan untuk dikeluarkan oleh anak itu tidak bisa. Tetapi izinkan anak untuk mengembangkan pola pikirnya, mengembangkan potensinya, mengeksplor apa yang ada di dalam hati dan pikiran. Itu juga maksudnya. Next, kami ingin lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini boleh dilakukan. Dan ini tidak termasuk hukuman, tetapi termasuk konsekuensi. Karena apa? Ini memang berkaitan dengan pelajaran olahraga. Balik ke perkataan saya tadi, jika ini dilakukan pada bidang studi yang bukan olahraga, itu bermasuk hukuman dan hukuman itu tidak boleh kita lakukan. Next. Nilai-nilai kebajikan universal ini sama seperti yang tadi. Ini nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal tadi. Yang pertama, mandiri, bernalar kristis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Yang mau saya ambil di sini adalah kreatif. Kreatif inilah jelas menyatakan bahwa kita wajib memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan potensi
potensi, mengeksplor kemampuan dan minat yang ada pada anak. Jadi serta-merta saya sendiri saja terkadang memaksakan anak, kamu harus begini, harus begini. Jadi untuk sekarang mungkin bisa kita ubah. Jangan pernah lagi memaksa anak harus tahu ini, nilainya harus begini, itu tidak bisa lagi. Karena itu akan menekan mental anak, akan membuat anak terbebani baik mental maupun pikirannya. Jadi izinkan anak belajar senyaman mungkin, sefleksibel mungkin, sehingga dia bisa mengembangkan potensi minat yang ada pada dirinya. Warnai bintang di jiwa. Ini dia Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara inilah yang berfilosofi pembelajaran harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak kodrat alam di sini, bebaskan anak untuk belajar sesuai dengan apa yang dia inginkan, kemampuan apa yang dia miliki, tetapi tetap arahkan anak untuk mengetahui, untuk belajar hal-hal yang sesuai dengan zaman kita. Salah satunya anak harus diajarkan IT, teknologi. Karena kenapa? Sekarang ini tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Semuanya kita berbau teknologi. Jadi maksudnya disesuaikan dengan perkembangan zaman, izinkan anak mengeksplor pengetahuannya, mengembangkan dirinya sesuai dengan kodrat dan perkembangan zaman. Dihukum oleh penghargaan. Ini maksudnya, saya bacakan sekali lagi, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi jika kita memberikan penghargaan kepada anak agar anak melakukan apa yang kita suruh, akan menimbulkan dampak yang cukup luar biasa. Itu artinya, ibaratnya anak tidak akan mau melakukan apa-apa jika tidak diberikan suatu sokongan. Jadi terkadang saya sendiri, nanti ibu kasih nilai itu masih saya terapkan. Ibu kasih nilai lebih, itu sebenarnya tidak boleh. Mungkin termotivasi hanya pada saat itu saja, selanjutnya belum tentu. Karena tidak mungkin selamanya kita kasih nilai lebih. Jadi ketika kita kasih nilai lebih, tidak kita kasih nilai lebih, dia tidak mau melakukan. Jadi penghargaan itu kalau bisa jangan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Tetapi kalau misalnya ada lomba, kita berikan penghargaan, itu wajar. Karena apa? Itu ibaratnya memberikan hadiah, apresiasi dari pencapaian kegiatan lomba mereka. Selamanya. Baik, ini dia. Tindakan guru dalam pemberian hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan melambat lagi karena terlambat ke sekolah. Inilah yang wajib kita lakukan ketika anak terlambat. Atau kita suruh dia untuk menyapu halaman, tetapi mencubit memukulnya serta memukulnya di pinggir bendera berjemur itu tidak boleh kita lakukan. Tetapi misalnya dia terlambat, ambil buku, satu buku, itu tugas dia. Tulis sampai satu buku itu penuh. Takkan terikat. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena selamat fokus sekolah. Ini adalah hukuman. Mewarnai Dan ini salah untuk kita lakukan. jutaan mimpi di bumi. Kalau misalnya terlambat, kita suruh dia lari lapangan basket, Menarilah dan voli kita ini, itu adalah termasuk hukuman. Dan itu salah untuk kita lakukan. Namun, ada namanya atau ada tapinya.
takkan Kemudian terikat. mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk konsekuensi. Karena kenapa? Terkadang anak terjadi oleh sama bapak ibu ya. Anak mungkin pada saat mengasih tugas ada minum kita tersenggol tumpah, kita mungkin marah, menghukum itu salah. Tetapi konsekuensinya apa? Suruh dia mengelak. Tapi tidak boleh kita memarahinya. Karena kenapa? Ketika kita memarahinya kan mental anak akan Ada down. kunci Mental anak akan jatuh. untuk kita Gitu. Kemudian menaklukkan murid disuruh untuk dunia mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan. tanpa Ini maaf ya, murid disuruh sampai untuk tidak engkau menggunakan sepatu. meraihnya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam atau mungkin di sekolah kita dia memakai sendal. Jadi selama kegiatan belajar dia yang kayak gitu tidak boleh kita Di lakukan. angkasa Izinkan dia memakai sepatu itu warnai bintang di dan bikin perjanjian besok tidak akan dilakukannya lagi. Tapi ketika dilakukannya lagi, baru seperti kesepakatan dan tindakan apa yang terus bisa dilakukan. tertawa. Karena apa? Mungkin dia tidak punya sepatu Dunia karena tak faktor ekonomi, seindah atau surga. mungkin sepatunya hanya saja yang ada. Orang tua Pada nggak punya yang biasa. Jadi kita kuasa. buat sepatu lebih dahulu. Cinta Kenapa anak kita seperti di itu? dunia Apa yang kurang dari anak sehingga anak melakukan hal ini? Jadi kalau kita membiarkan anak sampai mencengkeak tidak pakai sepatu, saya sendiri mungkin sering melakukan itu. Ini ada sebenarnya cinta pada hidup memberikan senyuman abadi walau hidup kadang tak Jangan kita lakukan supaya anak cinta kesalahan, tapi tetapi kita supaya anak bisa belajar dari kesalahan. Jadi dengan anak berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri, jadi anak akan belajar dari kesalahan yang dilakukan. Setelah itu restitusi, ini dia artinya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan takkan kondisi bagi murid terikat untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa jangan kembali kepada berhenti kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi maksudnya di sini Ibu Bapak, mimpi dirimu ketika restitusi kita memberikan kesempatan kepada anak untuk dia berusaha menarilah dan terus tertawa walau dunia tak seindah surga. bebaskan dia, izinkan dia untuk menyelesaikan masalah sendiri, tapi tetap kita pantau. Kita di dunia menarilah dan terus tertawa walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa cinta kita di dunia selamanya. Kadang saya sendiri kita memarahi anak di depan kawan-kawan kita semua. Selamanya Kita marah. Sementara itu banyak guru tidak boleh laskar kita lakukan. Itu anak akan jatuh. takkan Panggil anak, bawa anak secara pribadi. Jangan karena kenapa dia melakukan kesalahan pada guru A, sementara semua guru tahu. Akhirnya anak akan merasa malu, mentalnya akan jatuh. Saya sendiri juga itu sering saya lakukan. Tapi ketika ini diajarkan oleh bapak fasilitator saya Pak Sugito serta yang pengawas dan ibu, beliau menegaskan hal pemberian mempermalukan anak jangan sembarangan. Itu akan bikin anak sampai sedih. Sesuatu harus terjadi, apa yang kita buat konsekuensinya harus diterima. Itu maksudnya.
diri pada dirinya sendiri. Jadi dari konsep diri yang tidak baik secara perlahan-lahan bisa berubah menjadi konsep diri yang lebih baik. Kemudian dan anak pun akan pelan-pelan mau mematuhi peraturan. Kemudian kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi ketika dia mengalami konsekuensi, dia hanya diasingkan sementara dan tidak akan berkepanjangan. Malunya pun tidak akan lama, tetapi hanya pada saat itu saja. Next, eksplorasi konsep tentang keyakinan kelas ini sudah tadi. Next, budaya positif. Budaya positif ini kita terapkan melalui 3, di lingkungan positif, di keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Ketiga ini boleh kita terapkan di sekolah dan di kelas. Biasanya wali kelas yang menerapkan ini. Jadi ketika kita menjadi wali kelas, yang pertama kali kita lakukan, buat terlebih dahulu keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas yang dibuat itu harus menggunakan kata-kata yang berbau positif, dengan kata-kata yang bernilai positif. Jangan membuang sampah sembarangan, bukan itu kata-katanya, tetapi jagalah kebersihan. Jadi kita harus berupaya mencari kata-kata yang bernilai positif. Next, ini dia kesepakatan kelas. Misalnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Mungkin terkadang kita menghormati dan menghargai, tetapi ini bisa kita bikin. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Upaya untuk memperbaiki hubungannya dengan guru ini. Namun balik ke gurunya, jangan pula serta-merta gurunya jadi menjual mahal. Karena apa? Anak akan jadi gaul. Saya sudah berupaya, tapi ibu ini tidak mau. Tapi bapak ini tidak mau. Akhirnya anak akan merasa disepelekan. Anak akan merasa diremehkan. Apalagi anak SMA. Anak SMA itu adalah masa remaja menuju dewasa. Jadi kalau pikirnya sudah jauh lebih luas dibandingkan anak SMP. Jadi ketika anak meminta maaf, maafkan dia, rangkul dia, peluk dia. Jangan serta-merta kita menjudge-nya. Itu akan membuat mentalnya jadi jatuh. Kemudian tawaran bukan paksaan. Misalnya, nah, ibu mau kasih tawaran sama kamu. Kalau kamu bisa seperti ini, kamu kira-kira bagaimana? Kasihkan tawaran sama dia. Tapi tawaran dengan kata lain tidak ada embel-embel di belakangnya. Itu tidak boleh. Ini ada masalah kamu dengan Bapak Erwin. Bisa nggak kamu selesaikan berdua dengan Pak Erwin? Kasih dia tawaran seperti itu. Sambil kita mengajari dia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Selanjutnya, bebaskan mimpi restitusi di angkasa, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Maksudnya di sini, melihat apa kemampuan pada dirinya. Kita lihat anak ini bisa nggak menyelesaikan masalahnya sendiri sebelum kita terjun untuk menyelesaikan masalahnya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, di sini ada slide peraturan dan keyakinan kelas. Kira-kira selalu kembalikan buku ke tempatnya, kata-kata keyakinan kelas kira-kira apa? Pada ibu. selamanya. Oke, benar. Kembalikan buku ke tempatnya. Harus seperti itu. Kalau kata selalu berarti kita memaksa anak, menekan anak.
takkan kelas. terikat. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya kira-kira apa kata-katanya? Hadir tepat waktu. Kemudian yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira apa kata-kata yang kita gunakan untuk keyakinan kelas? Dilarang melakukan kekerasan. Sama nggak dengan yang nomor 2? Jagalah keamanan kelas. Benar ya, Bapak Ibu? Poin nomor 4 itu sama dengan nomor 2. Jagalah keamanan kelas. Kalau sudah timbul kekerasan, pasti tidak aman. Mungkin saya bukan mengajari Bapak Ibu di sini, saya berbagi ilmu. Untuk itu, mari kira-kira benar nggak? Cocok ya Pak? Pak Widodo? Ya, sama ya kira-kira. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu. Di sini ada slide peraturan dan keyakinan kelas. Kira-kira selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kata-kata keyakinan kelas kira-kira apa? Pada tempat. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Oke, benar. Kembalikan buku ke tempatnya. Harus seperti itu. Kalau kata selalu berarti kita memaksa anak, menekan anak. Seperti itu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Bisa atau jagalah keamanan kelas. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya kira-kira apa kata-katanya? Hadir tepat waktu. Kemudian yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira apa kata-kata yang kita gunakan untuk keyakinan kelas? Dilarang melakukan kekerasan. Sama nggak dengan yang nomor 2? Jagalah keamanan kelas. Benar ya, Bapak Ibu? Poin nomor 4 itu sama dengan nomor 2. Jagalah keamanan kelas. Kalau sudah timbul kekerasan, pasti tidak aman. Mungkin saya bukan mengajari Bapak Ibu di sini, saya berbagi ilmu. Untuk itu, mari kira-kira benar nggak? Cocok ya Pak? Pak Widodo? Ya, sama ya kira-kira. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpi di angkasa. Naik bintang di jiwa. Semester ya baru ya di kelas ya baru. Terus tertawa walau dunia tak sesuka.
takkan terikat waktu. Satu orang, satu peraturan. Tapi menggunakan kata-kata yang sopan ya. Katakan saja lalu sopan. Ayo. Satu orang, satu peraturan saja. Sudah? Silakan lanjut. Tempel lagi. Satu ayo. Siapa lagi? Yang kedua. Peraturan siapa yang terpilih? Nanti ibu kasih keyword. Roti. Ayo, coba ya. Silakan. Ayo, siapa? Ambil situ coba. Tempel apa? Ayo, siapa lagi? Silakan, silakan ditempel. Usahakan dia didengar lagi ya, Nak. Ini dia lagi. Oke, silakan. Ayo. Tidak 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianti dari Pansa N01 SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur. Saya akan menceritakan pengalaman saya selama belajar dengan Bu Maya. Bu Maya itu selalu bersemangat dalam mengajar dan suaranya itu juga selalu besar. Jadi semua murid itu bersemangat dan kedengaran juga. Ibu itu juga lucu dan juga sangat seru ketika mengajar. Bu Maya juga sangat memotivasi saya untuk selalu berani tampil ke depan dan mendapatkan gerak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra Darliano dari PCF 01. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya selama belajar dengan Bu Maya. Selama belajar dengan Bu Maya, saya merasakan hal-hal yang baru. Karena Bu Maya sangat berbeda dari guru-guru lain. Bu Maya, cara mengajar Bu Maya sangat berbeda karena ibu mau bersosialisasi sesama muridnya. Terkadang kan guru-guru lain tidak mau seperti itu. Saya harap ibu menjadi ingin tidak akan pernah berubah apapun yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Pratama dari SMA Negeri 4. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana pengalaman saya selama belajar sama Ibu Maya. Selama saya belajar Ibu Maya, saya rasakan nyaman, rileks, seru, lucu.
saya ingat yakin. Jadi kalau Ibu Maya bilang seperti itu, semangat dalam hati saya menggelogar untuk belajar semangat ke Ibu Maya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrael Saputra dari kelas Kosum 1 PASE. Kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsha Sabila dan kami dari kelas 1101 SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur. Berdirinya kami di sini dengan kata untuk Maya, yaitu the best, baik dan asli. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.